Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV, sebelum kita mulai acara ini, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan Ibu. Selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat dan Indonesia maju. Baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah SWT, tema kita hari ini adalah memuliakan ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 anak, ya. Yang pertama anak Rasulullah adalah Ibrahim, ya. Itu dari ibu yang lain. Sedangkan Siti Khadijah memiliki anak 6 orang. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua Zainab, yang keempat Ruqayyah, dan selanjutnya Ummi Kalsum dan Fatimah Ad-Zahra. Jadi ada 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 7 anak Rasulullah itu yang panjang umur adalah Siti Fatimah Ad-Zahra, ya. Rasulullah sudah wafat, Fatimah Ad-Zahra masih hidup 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Fatimah Ad-Zahra satu-satunya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anak-anaknya juga panjang umur. Jadi anak Fatimah Ad-Zahra itu yang pertama adalah Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, ya. Yang ketiga sebenarnya Muhsin, dia meninggal waktu kecil. Dan kemudian ada bernama Zainab As-Sughra, yang kemudian bernama Ummi Kalsum As-Sughra. Jadi 5 anak Siti Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami Siti Fatimah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Sayyidina Hasan itu syahid karena makan racun, ya. Karena diracuni oleh seorang istrinya yang jahat. Sayyidina Husain syahid dalam perang Karbala, ya. Kemudian ada 2 yang perempuan itu, Zainab As-Sughra dan Ummi Kalsum As-Sughra, tidak ada keturunan walaupun sempat berumah tangga. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, tahun 61 Hijriah terjadi musibah yang luar biasa kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain dibunuh oleh musuh-musuhnya yang konon itu karena bermasalah merebut kekuasaan dengan Yazid bin Muawiyah. Jadi seluruh ahlul bait itu dibantai di padang Karbala tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu. Jadi sangat mengerikan, sehingga keturunan daripada Fatimah pun habis semuanya, keturunan Sayyidina Hasan juga habis. Yang tinggal hanya 1 orang, namanya Ali Zainal Abidin. Dari Ali Zainal Abidin lah kemudian berkembang
keturunan Rasulullah yang kita kenal dengan istilah Ahlul Bait, ya. Jadi sangat banyak yang juga terkenal dengan istilah lain selain Ahlul Bait. Nama mereka disebut juga mereka itu Habib atau Habaib. Habaib itu jamak dari Habib. Kemudian juga disebut dengan Syarif, ya, Syarif yang laki-laki atau Syarifah yang perempuan. Ada juga panggilan kepada mereka itu dengan Said, Said. Yang perempuan itu Sayyidah. Jadi mereka itu sangat banyak, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri lain, di Pakistan, di Malaysia, di Brunei, di Arab, seluruh dunia. Keluarga Said itu memang dimuliakan oleh umat Islam. Kenapa dimuliakan? Karena mereka adalah keturunan dari junjungan kita, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena jasa Rasulullah membawa agama Islam, membaca Al-Quran kepada kita supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita wajib memuliakan istri-istrinya, kita wajib memuliakan anak-anaknya, kita wajib memuliakan cucu-cucunya, dan kita wajib memuliakan keturunannya. Nah, kalau ada di hati kita, kita membenci Said, membenci Habib, membenci Syarifah, membenci Sayyidah, membenci Syarif, itu menunjukkan kita juga membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ingin masuk surga kalau kita membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi hati-hati, kita ini jangan tidak memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat-derajat manusia itu tidak sama, Ada derajat yang mulia, ada derajat yang hina. Jadi orang-orang yang mulia itu sebenarnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya keturunan Rasulullah itu beriman, beriman. Dalam Al-Quran kemuliaan itu diakui dalam surah Al-Hujurat, Dalam surah Al-Hujurat dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hendaklah kita mencintai Rasulullah dan mencintai nasabnya, mencintai keturunannya supaya sempurna keimanan kita. Kami memberi kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat SMS di nomor 0813 60 25 6228. Nomor biasa. Juga boleh juga telepon ke Aceh TV, Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana seharusnya kita umat Islam, kita keturunan yang mulia, kita umat yang baik, kita memuliakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, orang-orang Said itu sudah sangat berjasa dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Karena yang membawa agama Islam ke Aceh juga Said. Said pernah menjadi raja di Berlak, raja di Pasir, pernah menjadi raja di di Aceh, Mereka itu sangat berjasa, Jadi misalnya Said Jamalulail, itu raja Aceh, raja Aceh. Kemudian Said Lantui itu raja Aceh juga. Kuburan mereka ada di samping Departemen Agama Kota Ahmadiyah, di dekat atau di belakang
tokoh-tokoh itu. Nah, jadi orang-orang Said ya yang menjadi raja di Aceh dulu. Kemudian banyak orang-orang Said itu berjasa kepada Aceh, ya, berjasa kepada Islam, membawa agama Islam ke Jawa. Itu pernah kita dengar Syarif Hidayatullah, itu lahir di Paseh, keturunan Rasulullah. Kemudian alim di Mekah. Kemudian setelah alim di Mekah dia pulang ke Paseh. Dari Paseh dia pergi ke Demak. Dari Demak dia kawin dengan adik Raja Demak. Kemudian memerangi kafir Portugis tahun 551 Masehi. Kemudian dia menang dalam perang itu. Dia juga mendirikan kota Jakarta. Itu kota yang mendirikan ibu kota negara Indonesia, Jakarta, adalah putra Aceh. Dari putra Aceh itu Said, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pemirsa TV, hendaklah kita memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa-jasa mereka sangat luar biasa. Contoh misalnya Habib Buga, dengan kekayaannya yang luar biasa. Dia berasal dari Arab, kemudian datang ke Aceh, kemudian naik haji, menjual hartanya di Aceh, membeli tanah di Mekah, membuat asrama mahasiswa di Mekah yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah Arab Saudi karena diperluas Masjidil Haram. Kemudian oleh keturunannya di Mekah, mereka membuat hotel yang berlapis-lapis sampai kalau nggak salah saya 30 tingkat ya, dengan 16.000 kamar. Kemudian sampai sekarang orang-orang yang menunaikan ibadah haji mendapat insentif per orang sampai 5 juta. Itu adalah sumbangan dari seorang keturunan Rasulullah yang bernama Habib Buga. Itu contoh ya. Banyak contoh sebenarnya. Jadi makanya kita membenci orang-orang yang membenci Said, yang membenci Habib, yang membenci Syarif. Kita benci. Mereka tidak mengenal agama. Tidak mengenal bagaimana Allah telah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hina Said, mereka hina Habib, mereka hina Syarif. Ada kemungkinan mereka itu bukan orang Islam. Mungkin saja mereka itu komunis, mungkin saja munafik. Ya. Kalau mereka orang beriman, tidak akan membenci keturunan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, silakan SMS ke nomor yang saya sebut tadi 0813 60 25 6228. Nah, kita silakan bertanya, saya akan menjawab ya. Kita manfaatkan media Aceh TV ya untuk kita mencari pahala, belajar agama, belajar sejarah Islam, belajar apa saja lewat Aceh TV. Pemirsa Aceh TV, kami tunggu SMS. Saya juga ingin melihat apakah sudah ada yang masuk ya. Ya, nampaknya belum ada. Silakan saja membuat pertanyaan, boleh. Insyaallah kita akan menjawab. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan sedikit lagi tentang kedudukan Syarif, kedudukan Said dan Habaib. Nah, apa bedanya? Pemirsa, yang disebut Syarif adalah itu keturunan yang berasal dari Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan juga selamat anaknya yang bernama Idris dari pembunuhan orang-orang kafir.
Dari Idris ini kemudian berkembang menjadi syarif-syarif yang di dunia sekarang sangat ramai, ya. Kemudian yang disebut Said adalah keturunan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adik dari Sayyidina Hasan. Sedangkan Sayyidah dan Syarifah itu gelar untuk perempuan. Kalau bahasa Aceh juga ada. Jadi istilah di Aceh ini kalau untuk cuaca Syarifah ini cut aja. Cut aja. Nah, kita tidak tahu bagaimana sampai disebut cut aja. Yang jelas itu yang dimuliakan oleh orang-orang Islam. Kalau kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering menyebutnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maksud ali itu adalah keluarga, termasuk ahlul bait itu, ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.